Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak Ketua Program PPJ, Bapak Sekretaris Program PPJ, dan segenap tim pelaksana, dan Ibu Bapak mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. PPG dalam jabatan Angkatan 1 ini dengan tema pembelajaran daring melalui LMS SIM PKB. Dan ini saya akan cepat saja, nanti karena untuk masalah teknis ini biasanya Bapak Ibu juga akan menemui pada saat pelaksanaan. Untuk alur pembelajaran sendiri tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber sebelum-sebelumnya, yaitu Bapak Ibu setelah lapor diri kemarin telah melalui proses belajar mandiri. Kemudian pada hari Senin besok akan dilanjutkan dengan pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji kompre, dan praktek pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait panduan masuk LMS. Bapak Ibu tentunya sudah bisa masuk SIM PKB pada saat menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing yang kemarin digunakan untuk konfirmasi kesediaan dan untuk cetak A1 beserta fakta integritasnya. Laman untuk masuk LMS-nya pertama Bapak Ibu buka di pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id pada laman browser Bapak Ibu semuanya. Dan di sini kami menyampaikan mohon nantinya pada saat pembelajaran Bapak Ibu diharapkan menggunakan laptop. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu menggunakan handphone itu nanti tampilannya akan tidak maksimal. Akan ada beberapa yang mungkin tidak terlihat dan terlalu kecil, seperti itu. Ketika halaman tampil masuk seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah hafal juga, masukkan alamat email dan kata sandi. Yang biasanya untuk Bapak Ibu guru, itu 2015 dan seterusnya @guruku.id. Ini saya ambil contoh untuk akun saya. Nah, mungkin tadi LMS sendiri belum muncul meskipun di settingan kami mahasiswa sudah berada pada kelas masing-masing. Mungkin ini masih diproses oleh pusat sehingga Bapak Ibu diharapkan untuk menunggu terlebih dahulu sampai nanti informasi berikutnya akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp. Nah, ketika nantinya Bapak Ibu sudah ada kelas LMS-nya, tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu akan masuk ke menu diklatku dan di situ akan muncul kelas Bapak Ibu. Dan di situ untuk kelas tidak ABC akan tetapi menggunakan 1 itu ya, kalau untuk kami 1 itu A, 2B, 3C dan seterusnya. Dan biasanya nanti apabila Bapak Ibu menemukan ketika sudah muncul kelasnya hanya saja tulisannya masih menunggu proses, itu artinya kelas belum bisa digunakan, masih diproses oleh pusat. Oke, nah apabila modul ataupun kelas sudah siap digunakan, nantinya akan berubah menjadi warna hijau. Bapak Ibu bisa mengklik tautan modul, akan masuk ke LMS Bapak Ibu pada kelas masing-masing. Ini kami mengambil contoh pada kelas penyegaran, yang meskipun Bapak Ibu juga belum bisa mengakses, akan tetapi kami mempunyai backup cara agar supaya Bapak Ibu sudah tahu ataupun mengetahui bagaimana tampilan besok. Nanti bisa
dibantu teman saya, Mas Andika, yang akan menjelaskan secara detail demo live-nya. Struktur konten LMS pada tahun ini agak berbeda dengan struktur konten LMS pada tahun 2020. Pada tahun ini, strukturnya terdiri dari pendahuluan, kemudian kedua itu pendalaman materi, ketiga perancangan pembelajaran, keempat uji komprehensif, kelima praktek pembelajaran, yang masing-masing kegiatannya tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Untuk tampilan pendahuluan sendiri, di sini nanti akan ada pengumuman-pengumuman apabila dari kami ada informasi yang perlu disampaikan ataupun dari admin LMS ataupun dari Bapak Ibu dosen, itu biasanya akan muncul pengumuman pada pendahuluan. Dilanjutkan untuk pendalaman materi sendiri, itu memuat materi-materi yang kemarin sudah Ibu Bapak pelajari, modul-modul yang kemarin sudah dipelajari setelah rapor diri itu, nantinya akan dibahas lebih lanjut pada pendalaman materi ini. Nah, di analisis materi ajar sendiri, nantinya Bapak Ibu akan menemukan analisis materi ajar, yaitu pertama pengantar modul 1. Dan di teknis LMS ini, Bapak Ibu diwajibkan menyelesaikan kegiatan belajar 1 sebelum melanjutkan ke kegiatan belajar selanjutnya. Contoh, misalkan di pendalaman materi, nanti Bapak Ibu diwajibkan mengunggah, apa saya nggak lupa. Intinya ada kegiatan belajar, LK ya, LK. Apabila LK itu belum Bapak Ibu unggah, maka Bapak Ibu belum bisa melanjutkan ke materi 2A, yaitu analisis materi ajar. Dan di sini juga Bapak Ibu pertama harus mengikuti JIMIT dengan Bapak Ibu dosen. Apabila Bapak Ibu belum mengikuti ataupun mengklik pengantar pembelajaran modul 1 ini ataupun mengikuti JIMIT tadi, maka Bapak Ibu belum bisa melanjutkan ke kegiatan berikutnya karena pengaturan restriknya per kegiatan seperti itu. Nah, nanti biasanya pada kegiatannya sudah selesai, itu akan ada centang di sebelah kanan dari masing-masing kegiatan. Nanti akan saya tunjukkan. Baik, nah sebagai gambaran umum ya, apabila muncul ikon apa ini? JIMIT, itu artinya kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah video conference. Nah, kemudian untuk identifikasi materi modul 1 yang bergambar kertas di centang 2 itu artinya Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan ataupun ya, pertanyaan analisis terhadap materi yang sedang Bapak Ibu pelajari. Untuk gambar folder ataupun di sini di bahan pembelajaran itu isinya materi-materi yang akan digunakan pada saat kegiatan belajar tersebut. Dengan gambar cat ataupun seperti Mi6 itu yang review materi yang sulit dipahami, itu artinya kegiatan Bapak Ibu adalah melakukan diskusi baik dengan dosen, guru pamong ataupun dengan teman yang lain. Untuk gambar tangan yang ada kertasnya, itu artinya Bapak Ibu harus mengunggah produk. Diakhiri dengan JIMIT tadi dan refleksi jurnal. Dan ada yang terakhir, ketika kertas dicentang itu tes yang harus Bapak Ibu lakukan. Begitu nanti ini dari modul 2A1 modul 1 sampai 2A modul 6 itu sama. Baik, kita masuk ke perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran bersama, yaitu pertama bahan pembelajaran perancangan. Di situ nanti ada materi-materi yang bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada kotak
putus-putus dengan centang. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan belajar tersebut, biasanya kotak akan berubah menjadi warna biru. Dan itu menunjukkan bahwa Ibu Bapak bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kalau untuk penjelasan mengenai identifikasi masalah, penyusunan dokumen, sepertinya tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Baik, masuk ke uji kompre. Untuk uji kompre sendiri di sini aktivitasnya hanya dengan web meeting seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sabar dan Bu Laili tadi. Kemudian untuk penilaian dosen ini Ibu Bapak besok tidak bisa melihat, dan ada untuk remedi apabila nilai KKM Ibu Bapak itu belum memenuhi KKM. Apabila Bapak Ibu nanti lulus uji kompre, dilanjutkan dengan PPL. PPL sendiri nanti diawali dengan pengantar pelaksanaan praktek pembelajaran dengan JIMIT, kemudian pelaksanaan praktek pembelajaran nanti dengan model diskusi, editing hasil rekaman juga model diskusi, unggah hasil praktek pembelajaran ini dengan unggah produknya, penutupnya di JIMIT, dan RTL pelaksanaan pembelajaran dengan diskusi. Baik, manajemen user kelas di LMS untuk saat ini masih sama. Ibu Bapak nantinya di dalam LMS ataupun di dalam kelas itu akan ada fasilitator dosen, fasilitator guru pamong, admin kelas yang nantinya mungkin mulai malam ini nanti di grup WhatsApp yang kami buat itu akan kami masukkan rekan-rekan kami yang akan membantu Ibu Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran di PPG dalam jabatan angkatan pertama ini. Kemudian peserta yaitu Ibu Bapak sendiri. Kami nanti biasanya memantaunya dengan grup admin LMS maupun grup ketua kelas, sehingga kami nanti tidak berada pada grup WhatsApp yang ada peserta Ibu Bapak semua. Restrict unit kelas, masing-masing modul pada LMS sudah ada batasan waktu kapan dibuka dan ditutup. Ini nanti untuk jadwalnya akan kami sampaikan kemudian. Untuk admin IT sendiri, saya, Arpiaka, dan rekan saya, Mas Andika, yang nantinya akan membantu Ibu Bapak, beserta Bapak dosen, Bapak guru pamong, beserta teman-teman admin LMS apabila ada kesulitan, yang akan kami teruskan ke pusat. Dan kami mohon maaf, tentunya saya, banyak sekali japri yang belum bisa kami balas satu-satu, mengingat keterbatasan waktu. Ya, insya Allah biasanya kami akan membalas, cuma tidak waktu saat itu juga, karena saking banyaknya WA yang masuk. Dan nanti untuk berbagai catatan, untuk daftar admin kelas sendiri akan kami sampaikan. Untuk akuntansi, nanti ada Pak Arif dan Bu Ratna, bahasa Inggris ada Bu Nila, BK ada Pak Indro dan Pak Bambang, guru kelas SD ada Bu Evi, Bu Okta, Bu Amalia, Bu Kurnia, dan Pak Herwin, serta Pak Ferry. Di guru kelas TK ada Bu Wildi dan Pak Prayetno. Di IPA ada Mbak Kumara sama Mas Ahmad. Di IPS ada Pak Dwi sama Bu Niken dan Bu Trimanisa. Di PJOGA ada Bu Aprianisa, Pak Heri, dan Pak Suprianto. Elektronika ada Pak Ardi. Komputer ada Bu Mentari, Bu Siwi, Bu Siti, dan Bu Siswi. Semua karena beliaulah yang akan membantu dalam proses pembelajaran sejak pendalaman materi besok sampai dengan insya Allah Ibu Bapak mengikuti UKM PPG, dalam hal ini UKIN. Kalau untuk UP, karena nanti Ibu Bapak maksudnya langsung berhadapan sendiri dengan komputer, karena modelnya biasanya CBT. Nah, Ibu Bapak, berhubung saat ini LMS pada saat orientasi ini untuk Ibu Bapak belum bisa mengakses, sehingga tadi oleh rekan saya, Mas Andika, itu dibuatkan simulasi LMS dengan menggunakan laman UNJ.
silahkan ini nanti bisa kami share di grup ataupun bisa kami share di chat. Bisa di chat. Oh sudah diklik apa? Udah dikirim oleh Mas Andika di chat. Silahkan Bapak Ibu klik. Kemudian untuk usernya Ibu Bapak, karena ini hanya simulasi, sehingga kami hanya membuat akun dummy agar supaya Ibu Bapak mempunyai gambaran, oh seperti ini menunya seperti ini, klik ini, keluar ini, kemudian proses selanjutnya apa, seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwa besok dalam pembelajaran sesungguhnya itu tetap menggunakan LMS yang di pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id dan prosesnya tidak bisa Ibu Bapak main-main. Kalau di akun dummy ini mungkin nanti bisa dicoba-coba seperti itu. Kan tapi suatu saat juga ketika LMS sudah oke, akun ini ataupun simulasinya akan kita tutup. Ini mohon dicatat untuk akunnya dari username 1 sampai student 1 sampai student 25. Monggo nanti bisa dicoba setelah dijelaskan oleh rekan saya, Mas Andika. Baik, ketika nanti Ibu Bapak klik menu Glacier tadi, Bapak Ibu akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Nanti ketika diklik pasti akan diminta memasukkan username dan password, dimasukkan akun-akun. Yang penting akunnya berdasarkan kelas ya Bapak Ibu ya, meskipun hanya dummy, tapi kan paling tidak ketika itu terstruktur insya Allah akan sama. Akuntansi pakai 1, akuntansi B pakai 2, situ. Baik, ya ini udah di akhir catatan dari saya. Itu 1, username dan password email UNJD mohon Ibu Bapak ingat. Karena sampai Ibu Bapak besok lulus, itu akan selalu digunakan. Contohnya, kalau sekarang pasti untuk presensi kegiatan, ataupun pengumpulan data Google Form, itu kami selalu validasinya dengan email UNJ. Kemudian yang kedua, ketika Ibu Bapak lulus dan nanti sebelum sertifikat terbit, kami biasanya akan menerbitkan SKL. Di situ juga kami validasinya menggunakan SSO email UNJ untuk login ke sistem kami. Tanpa SSO itu juga Ibu Bapak akan kesulitan. Yang kedua, username dan password email SIM PKB. Ya, kalau ini sih biasanya Ibu Bapak akan ingat terus ya. Tapi ada juga karena kendala laptop rusak, HP-nya kereset dan sebagainya, sehingga Ibu Bapak kehilangan password beserta username. Silahkan di backup, boleh di buku catatan atau apa, sehingga kemudian apabila device-nya itu rusak, itu punya backup data. Pastikan nantinya ketika LMS Ibu Bapak Ibu sudah ada dan sudah bisa login, pastikan Ibu Bapak sesuai dengan pembagian kelas pada grup WhatsApp yang telah kami buat. Jangan sampai nanti ketika Ibu Bapak di LMS kelas C, ternyata di grup di LMS ya kelas C, tapi di grup WhatsApp Ibu Bapak kelas B, maka nggak akan nyambung. Seperti itu. Mohon dipastikan nantinya ketika ada perbedaan kelas, nanti silakan untuk jabri ke saya. Keempat, aktivitas Ibu Bapak semua akan terekam pada LMS ketika sudah masuk ke pendalaman materi dan kegiatan berikutnya, sehingga presensi kegiatan yang seperti tadi misalkan orientasi itu tidak diperlukan, kecuali nanti di tengah-tengah kami mengadakan kegiatan lagi pertemuan yang tidak menyangkut dengan LMS, maka presensi biasanya akan kami sampaikan. Tapi kalau pembelajaran di LMS, insya Allah aktivitas Bapak Ibu mulai dari klik ini, klik itu, Bapak Ibu apain, itu nanti tercatat semua. Yang kelima, membentuk ketua kelas. Nah, ini seperti yang kami sampaikan tadi, mulai malam ini, nanti Ibu Bapak akan kami kenalkan dengan admin LMS. Setelah itu, saya mohon izin keluar dari grup, dan kami akan membuat grup ketua kelas. Nanti pasti muncul pertanyaan, tugasnya ketua kelas apa saja Pak? 1,
mengumumkan ketika ada pengumuman resmi dari universitas. Ya biasanya kami juga melalui ketua kelas, juga melalui admin LMS. Kemudian yang kedua, membantu ibu bapak yang lain apabila ada kesulitan ya, meskipun ini semua ya rekan-rekan semua. Yang ketiga, nantinya ketika ibu bapak lulus, kami kan akan melakukan verifikasi dan validasi. Meskipun itu kadang sudah memakai sistem, tapi jika suatu saat kami memerlukan data manual juga meminta bantuan ibu bapak ketua kelas, baik itu dokumentasi maupun lain-lain di kelas tersebut. Baik, bertanya via grup agar teman yang lain bisa membantu menjawab. Nah, ini untuk menghindari pertanyaan yang sama dan jawaban yang berulang. Mohon bertanya di grup, dan ketika ada bertanya dan temannya lain sudah pernah tahu, itu bisa membantu menjawab. Alhamdulillah kemarin lapor diri di grup sudah. Tapi kemarin lapor diri dulu baru saya masukkan grup ya, jadinya malah terbalik. Oke, terima kasih untuk sedikit dari saya itu tadi, dan ini nanti selanjutnya akan dilanjutkan sebentar oleh rekan saya Mas Andika. Silakan Mas Andika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang sangat larut Bapak Ibu semuanya. Saya sebentar aja ya, kita akan menyampaikan sedikit menyambung tadi, kita praktek sebentar. Tadi sudah kita share linknya untuk Glacier. Langsung aja ketika kita sudah masuk ke Glacier yang tadi linknya sudah kita share di chat ya. Itu ketika kita masuk dimasukkan passwordnya. Bentar ya. Sebentar Ibu Bapak, belum di share screen. Ya. Oke. Tadi ya, linknya, kemudian dimasukkan passwordnya student 001 sampai 026 025 tadi. Nah, tampilannya besok di LMS PPG kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di halaman pertama seperti ini. Halaman pertama ini masih alur ya, masih alur, kemudian keterangan dan sebagainya. Nah, yang dimaksudkan tadi di pendalaman materi itu langkah pertama adalah mengunggah hasil analisis materi. Ketika ini diklik, ini namanya assignment ya, assignment itu tugas. Jadi di sini Bapak Ibu sudah ada petunjuk yang sangat jelas caranya bagaimana. Sudah ada instruksinya apa saja. Harus mengunggah hasil analisis materi LK1, lembar kerja 1, mulai dari modul bidang studi 1 sampai dengan 6. Ya, cukup jelas ini berarti ada 6 file ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Saya contohkan ya. Klik add submission. Kemudian dimasukkan ini, klik tanda file ini, add, upload file, choose sebagaimana biasa, ya kemudian dicari filenya apa, kemudian diunggah. Misalnya ini ya filenya ya, misalnya upload this file. Kurang lebih nanti seperti ini. Ulangi lagi untuk file yang kedua, choose file dan seterusnya sampai dengan ada 6 file yang diunggah. Nanti ada 6 atau berapa tadi ya? 6 ya. 6 file yang diunggah. Setelah semuanya masuk ke sini, klik Save Changes. Ya. Umpama kok di tempat Bapak Ibu sudah ada filenya, itu mungkin yang mengupload adalah teman Bapak Ibu. Oke, nggak usah khawatir. Berarti yang penting sudah tahu caranya, sudah tahu langkahnya seperti ini. Nah, setelah ini disimpan, barulah Bapak Ibu bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu di bagian, di bagian atas ini itu adalah link ya, link
agar tidak tersesat ke dalam materi selanjutnya. Oke. Link yang warnanya tidak bisa diakses, tetapi sudah tersedia. Ya, yang berwarna biru seperti ini berarti linknya hidup, sehingga bisa diklik ketika diklik. Nah, ini sekarang modul 1, modul 2A1 sudah terbuka dan bisa kita nikmati bersama. Ya, tadi sudah kita sampaikan, untuk pengantar ini perlu dengan Google Meet. Oke, nanti setelah disetting, tinggal klik ini, enter room, nanti Bapak Ibu akan masuk ke room Google Meet yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu fasilitator. Ya, anggaplah ini sudah masuk ya, misalkan ya. Ini. Bentar, ini malah klik nih. Nah, ini ya. Misalkan ini sudah. Oh iya, Bapak Ibu perlu mengikuti step demi step aktivitas di sini. Jadi tidak bisa nanti Bapak Ibu kok langsung masuk ke 2B, nggak bisa. Sama-sama modul 2A1 pun mau langsung loncat ke 2A16 nggak bisa. Sebelum Bapak Ibu menyelesaikan setiap aktivitas yang tersedia di sini. Jadi selalu diawali dengan pengantar, setelah itu ada bahan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu akan bisa mendapatkan beberapa materi tambahan yang mungkin disediakan oleh Bapak Ibu fasilitator, ya, atau LK dan sebagainya, nanti bisa diunduh di sini. Misalnya ada yang kurang lengkap, nanti Bapak Ibu fasilitator akan menambahkan di bagian ini. Adapun modul yang utama itu sudah ada di LMS ya, yang di bagian depan itu bisa di-download semuanya, tidak di bagian ini, di SIM PKB-nya. Setelah ini di-download, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan review materi yang sudah dipahami. Ya, ini ada instruksinya sudah cukup jelas. Pada kegiatan ini saudara, ini silakan dibaca. Silakan dibaca tentang miskonsepsi yang tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Sabar. Nah, di sini kan diminta untuk kalau yang lambangnya seperti tadi, berarti ini kita forum diskusi. Forum diskusi itu bisa dianggap komplit kalau Bapak Ibu itu membuat satu postingan itu judul posting seperti ini ya. Misalnya apa yang bikin miskonsepsi, satu, kemudian apa pesannya atau isinya, kemudian klik post to forum, itu sudah dianggap komplit. Atau Bapak Ibu boleh mereply. Nanti kalau ini oleh temannya itu bisa mereply ini. Mereply dari yang disampaikan oleh temannya tadi. Yang perlu diingat, jangan asal centang biru ya Bapak Ibu. Jangan asal mereply, jangan asal mempost, tapi ya harus berbobot, harus berkualitas. Karena setiap ini akan dinilai oleh Bapak Ibu fasilitator dosen. Di bagian bawah modul ini nanti ada lembar penilaian khusus untuk menilai postingannya si A ini berkualitas enggak, postingannya si B ini berkualitas enggak, si A ini tertib enggak ikut web meeting dan sebagainya. Itu nanti ada tempat untuk menilai bagian itu. Jadi mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah ini di bagian 2A14, di bagian kanannya akan berubah menjadi centang yang berwarna biru. Ya, nah, 2A16 kan belum bisa, nggak bisa lompat ke sini, nggak bisa sebelum melengkapi tadi sudah selesai. Kegiatan ini apa? Ya, kegiatan ini apa? Silakan kemudian melakukan langkah tadi seperti apa. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Kalau dicontohkan nanti tidak sampai besok belum selesai. Jadi kurang lebih langkahnya seperti itu ya. Analisis penerapan ini kalau standarnya restricted not available unless, ini artinya Bapak Ibu belum boleh mengakses ini sebelum materi 2A15 itu dilaksanakan dulu ya. Ini harus sudah laksanakan dulu baru kemudian bisa 2A16-nya bisa dibuka. 217 ini Google Meet tadi
sambil diingat-ingat, ini lambangnya ini forum, lambangnya ini sambil diingat-ingat. Nah, kalau sudah sampai di bagian bawah itu ada tes sumatif modul 1. Nah, tes sumatif ini bentuknya biasanya adalah pilihan ganda, hanya bisa dilaksanakan 1 kali attempt, 1 kali percobaan. Jadi sebelum tes sumatif ini persiapkan dulu dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya yang susah sinyal naik dulu ke atas gunung. Wah, yang sinyalnya udah hampir habis, diisi dulu. Khawatirnya apa? Nanti pas tengah-tengah ngerjakan soal, kehabisan kuota kan repot. Padahal waktunya kan dibatasi 25 menit atau 30 menit tergantung jumlah soalnya. Itu nggih. Jadi mohon untuk yang tes sumatif ini diperhatikan betul-betul karena hanya 1 kali percobaan. Demikian seterusnya untuk modul 2 dan seterusnya polanya kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian setelah pendalaman materi selesai, nanti ada ke perancangan pembelajaran dan sebagainya. Saya contohkan dengan akun yang ini, bentar. Ya. Saya buka untuk yang ya, ini ya. Tadi kan pendalaman materi sudah ada 2A, 2B, 2C, 2D dan seterusnya. Nah, untuk yang tahap selanjutnya perancangan pembelajaran polanya kurang lebih sama, hanya mungkin aktivitasnya yang agak berbeda. Ya, mirip ya, sudah hampir hafal ya. Yang pertama ada Gmeet, Google Meet. Oh ya, untuk tentang Google Meet itu nanti ada kemungkinan Bapak Ibu hasil dosen ada yang menggunakan Zoom dan sebagainya, nanti diikuti saja. Akan diinfokan lewat grup WA kelas. Kemudian ini ada forum diskusi, masih forum diskusi juga. Nanti di tiap forum diskusi ini akan ada petunjuknya, ya. Silahkan diikuti petunjuknya dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai yang diminta apa, yang dilakukan apa, nanti nggak nyambung. Temannya bingung mau menanggapi ini apa ini maksudnya. Ya, seperti tadi langkahnya sama, harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Ya. Kemudian di bagian 35 itu unggah hasil identifikasi masalah dan rencana aksi. Langkahnya sama juga, yaitu klik tombol add submission dan seterusnya. Untuk petunjuknya sudah cukup jelas. Ini yang diunggah adalah LK21, ya, di yang telah lengkap itu di sini dari hasil tadi ya, dari hasil yang sudah dibahas dalam forum diskusi sebelumnya. Demikian juga untuk yang 3B, 3B demikian juga seterusnya. Ya. Oke. 3B polanya masih sama, activity di antaranya ada Google Meet, kemudian ada forum, unggah dokumen dan sebagainya. Untuk bagian peer teaching ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Nanti di bagian ini akan dibagi ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Linknya ada sendiri-sendiri. Ya, linknya ada sendiri-sendiri. Kemudian di bagian 3D mirip juga polanya. Jadi ada pertemuan dulu. Oh ya, untuk pertemuan ini ada kemungkinan Bapak Ibu dosen akan melaksanakan pertemuan lebih dari 1 kali, itu dipersilahkan. Nanti hasil
rekamannya akan dicantumkan di dalam deskripsi ini. Nanti akan muncul di sini. Ya. Selanjutnya bagian uji komprehensif. Ya. Uji komprehensif ini untuk di sini adalah di bagian ada 3 kelompok biasanya. Kemudian di sini dosen bisa langsung menilai hasilnya. Contohnya ya. Nah, contohnya nanti seperti ini kurang lebih bagian si A ini bagaimana dan sebagainya sudah ada rubriknya. Kemudian yang terakhir adalah bagian praktik pembelajaran. Yang tadi disampaikan ada 3 siklus atau 3 apa tadi? Iya, ada 3 siklus ya, ada 3 siklus. Kurang lebih ini merupakan representasi dari yang tadi disampaikan. Ada pengantar terlebih dahulu dengan Google Meet, kemudian ada penerapan atau inti praktik pembelajaran ke-1. Di sini isinya adalah diminta masing-masing itu memberikan atau masing-masing mahasiswa itu bagaimana praktik pembelajarannya, kemudian dikomentari oleh temannya yang lain. Oke, nah ini setelah selesai maka yang diunggah di bagian 5A4, ini perhatikan ya, adalah link video rekaman. Berarti sudah diunggah di YouTube yang sudah disesuaikan, yang sudah diperbaiki tadi. Begitu terus polanya sampai dengan selesai ada 3 siklus sampai dengan 5A, 5B, dan 5C. Penilaian ini bisa diakses oleh dosen. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang LMS-nya. Perbedaan mendasar dari tahun 2020 kemarin itu adalah semua tahapan mulai dari awal ini ada 5, mulai dari pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat, uji komprehensif, dan PPL sekolah asal itu dilakukan di dalam 1 buah course. Kalau yang dulu itu tempatnya ada di beberapa course sehingga agak membingungkan. Kalau yang ini mudah-mudahan lebih mudah dipahami daripada yang tahun sebelumnya. Oke, insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Arpiaka. Monggo. Untuk tambahan sendiri, Bu Bapak, meskipun di sini restriknya itu kegiatan harus dilakukan sebelum kegiatan lain, akan tetapi tetap mengacu pada penjadwalan. Tidak serta-merta apabila mahasiswa yang dalam tanda petik super itu bisa mengebut pembelajarannya sehingga nanti pendalaman materi, terus ke perancangan ataupun step by step-nya itu mendahului yang lain, itu juga tidak baik. Oleh karena itu selalu perhatikan bukan instruksi ya, tapi perhatikan pola pembelajaran dari Bapak Ibu dosen serta guru pamong seperti itu. Jangan terus apabila Bapak Ibu sanggup, katakanlah Pak saya sanggup menyelesaikan ini dalam kurun waktu sekian karena nanti akan ada kegiatan lain. Nah, itu tidak diperkenankan Ibu Bapak. Karena dalam PPG ini kan proses itu juga kita lihat, tidak hanya serta-merta apabila satu kegiatan selesai langsung lanjut lagi. Nah, itu pun Bapak Ibu atau teman-teman yang lain kan juga tidak mesti seperti itu, sehingga dijalani bersama nanti dengan fasilitator Ibu Bapak dosen dan guru pamong, insya Allah akan berhasil semua lah. Dari itu nanti jadwalnya seperti apa nanti segera kita publish. Kami masih menunggu jadwal dari Prodi juga, nanti akan kita share ke Ibu Bapak setelah jadwal kami terima dari Ibu Bapak Prodi. Sepertinya itu aja Mas Andika tambahannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan mungkin?